Shalom. 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 Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan agar ibadah kita pada pagi hari ini diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dan kita pulang dengan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saya minta nanti Bapak Pendeta Madya Risman Caniago untuk membuka dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul di sini. Kami ingin memuji serta memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Menguasai hati dan pikiran kami. Agar ibadah kami hanya terpusat kepada-Mu saja Tuhan. Semua masalah dan persoalan hidup kami tinggalkan. Kami mau fokus Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah kami hari ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami dalam ibadah ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak suka akan ketaatan kami kepada-Mu, kami usir di dalam nama Yesus dari ruangan ini. Biarlah seluruh ruangan ini, hati dan pikiran kami, Engkau kuasai, Engkau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi saya mengucapkan shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita percaya ya, kita hadir di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa saling menyapa kanan, kiri, mungkin depan, belakang. Kita katakan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bisa menyapa silakan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Mari kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita mau beribadah, kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Mari kita bersyukur, Bapa terima kasih, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan yang Kau berikan buat kami bisa datang bersama-sama berkumpul di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang di rumah masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Bapak. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami, persembahan kami, penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Korban syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau Tuhan saat pagi ini kami mau masuk ke hadirat-Mu. Sembah-Mu, kami mau bawa korban syukur kami. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik Tuhan. yang terbaik Bagimu ku bawa korban syukurku. bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Makasih. Kami mau Tuhan, kami mau menaikkan sekali lagi korban syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan duduk dulu ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau pakai seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Karena tiada terukur kasih setia Tuhan. Lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Mari kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita katakan kasih setia Tuhan besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Amin. Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan? Yang merasakan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita mau naikkan pujian. Karena kasihnya kita telah dibebaskan. Karena kasihnya kita telah dimerdekakan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba Allah. Kita mau naikkan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Kita mau katakan hanya satu nama yang besar. Nama Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Ya gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Ajaib hebat Raja perkasa. Naikkan sama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, Masuki gerbangmu hati kami bersuka. mari kita angkat tangan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Amin. Sorakan haleluya. Dia raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib
bersuka. Angkat tangan kami. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja. Biar musik memuji Tuhan, kita menikmati nyanyian kemenangan yang dari Tuhan. Dia raja segala raja, dia bertahta atas umatnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Katakan kami bawa pujian. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Jemaat saja katakan kami bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Sama-sama katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja, segala raja. Dia raja segala raja, segala raja. Haleluya. Yang percaya dia raja segala raja, sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, dia raja segala raja. Dia Allah yang setia. Dia yang telah memerdekakan dan membebaskan kita. Biarlah kita mau datang dengan ucapan syukur kita di bawah kaki Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ini adalah bagian yang terbaik yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian yang baru. Kita mau sama-sama belajar menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Nyatakan kerinduan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus.
inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami mau bawa hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau belajar naikkan pujian ini sama-sama. Nyatakan kerinduan kita untuk datang di bawah kaki Tuhan dalam hadirat-Nya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Haleluya. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Haleluya. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu Tuhan. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati
inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah Yesus, selamanya kami mau menyembah. selamanya ku menyembah. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku menyembah. Selamanya. Selamanya ku Sekalian menyembah. katakan selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami mau menyembah Selamanya kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu Engkau buktikan melalui karya salib-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh ditebus dan dimenangkan, Tuhan. Kami boleh diubahkan, Tuhan. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa, Tuhan. Tapi saat ini kami menjadi hamba Allah, Tuhan. Ajar kami, Bapa, untuk kami hidup sungguh-sungguh sebagai hamba Allah, Tuhan. Agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Hidup kami, Tuhan, tidak kami kerjakan dengan asal-asalan, Tuhan. Tapi hidup kami sungguh-sungguh hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini tempat ini dan mengikuti ibadah di rumah, Tuhan. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan, Tuhan. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami siap untuk diperlengkapi melalui firman-Mu, Bapa. Berkati hamba-Mu, Ibu Mira Yovita, Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar sungguh kebenaran firman-Mu boleh diungkapkan dan disampaikan kepada setiap kami, Bapa. Boleh mengajar kami, mengubah kami, membentuk kami, Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Siapkan hati dan pikiran kami, ya Bapa. Agar sungguh kami boleh menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah, Bapa. Kami menyerahkan pembacaan firman sebentar ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau siap memberkati kami lebih lagi melalui firman-Mu, Bapa. Dan kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Mari silakan duduk. Terima kasih teman-teman dari Praise and Worship, luar biasa pada pagi hari ini. Praise and Worship bisa kita lakukan dengan luar biasa ya, hadirat Allah boleh ada di tempat ini. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, masih ada ya semua, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan kami lewat tayangan YouTube. Juga sama, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyimak beberapa kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan kepada saya terlebih dahulu. Dan kita akan mulai saat ini. Bapak Ibu, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai cara hidup yang baik. Di mana kita sebagai umat Allah, ketika tadi sudah disinggung, kita adalah umat Allah yang sudah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Allah.
Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan? Mari kita lakukan kehidupan kita dengan cara hidup yang baik. Kata-kata lainnya adalah excellent behavior. Ketika kita mempunyai perilaku, tata cara kehidupan yang baik. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau mengingatkan tema besar kita dari tahun ini yang sudah Bapak Gembala katakan adalah setiap janji Allah itu pasti akan digenapi. Ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada sekian banyak janji Allah dan ini adalah yang Bapak Gembala gaungkan mulai dari awal tahun. Bahwa setiap janji Allah itu pasti akan digenapi. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang besar. Ya, Bapak Ibu, subtema kita yang diberikan kepada saya untuk kita simak sama-sama di dalam bulan ini diambil dari Yohanes. Yohanes 8 ayat 36, ini adalah salah satu janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat setiap kita, yaitu adalah janji kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Bapak Ibu boleh simak di layar, boleh simak di Alkitab. Mari sama-sama kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, boleh? Boleh baca dari depan, boleh baca dari Alkitab sama. Ini dari terjemahan TB2 yang terbaru, Bapak Ibu boleh baca juga dari Alkitab TB1 sama, semua isinya mirip, beda sedikit. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras supaya kita mengingat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi merdeka yang Tuhan janjikan itu bukan merdeka yang cuman sekedar merdeka. Saya mau mundur di ayat yang ke-34 dan 35, kalau kita mau simak, kita bisa simak di layar. Bapak Ibu, yang hijau itu adalah yang saya mau buat highlights ya, atau saya garis bawahi. Saya bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh simak, dari Alkitab boleh, dari depan boleh. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita punya ART di rumah ya. ART kita adalah bisa dikatakan seorang hamba atau seorang pembantu buat kita. Apakah dia akan selamanya ada di tempat kita? Enggak juga. Pasti dia punya satu kehidupan, mungkin dia menikah atau mungkin dia balik punya anak di kampungnya dan sebagainya. Dia tidak tetap tinggal di rumah kita ya. Tapi kalau kita punya anak, walaupun nanti akan menikah, tetap anak itu adalah anak kita yang akan selamanya ada di rumah kita ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau saya mau buka dari Amplified Bible ayat yang sama dari Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai 36, Bapak Ibu boleh simak di depan. Di sini dikatakan, saya mau bacakan yang terjemahan yang saya buat warna merah, itu adalah yang mau saya garis bawahi. Bapak Ibu boleh baca, yang mengerti boleh baca, yang enggak mengerti enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini artinya sama, saya hanya mau membuat penekanan di sini. Dikatakan everyone who practices sin katanya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, kalau Alkitab Bahasa Indonesia hanya berhenti sampai berbuat dosa. Tapi Alkitab Amplified berkata berbuat dosa secara habit. Secara habit itu adalah berbuat dosa yang diulang lagi. Ya, mungkin dosanya kecil, tapi Bapak Ibu nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Bapak Gembala minggu kemarin bilang bahwa mari kita jalani hidup kita, jangan melakukan dosa yang nggak apa-apa lah, segini mah bohong sedikit bolehlah, atau korupsi sedikit bolehlah. Nggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa yang dibuat secara habit atau berulang-ulang menjadi kebiasaan, itu akan membuat kita menjadi hamba dosa. Ya, seorang hamba itu terikat dan dia
dia menjadi tidak bisa melepaskan diri dari dosa tersebut. Ya, nah ayat yang terakhir yang Yohanes 8 ayat yang ke-36 seperti yang tema kita itu dikatakan di sini merdeka, free. Free secara apa? Unquestionably katanya. Kebebasan yang tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi ketika Tuhan membebaskan kita, membebaskan dari apa? Dari dosa, itu adalah kebebasan yang gak usah ditanya lagi. Tuhan benar gak sih saya udah bebas? Enggak usah ditanya Bapak Ibu Saudara sekalian, unquestionably, tidak usah ditanya lagi. Dan kalau saya lihat dari terjemahan berikutnya adalah terjemahan dari The Message Bible, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama persis hal ini kalau kita lihat di highlights yang warna merah di depan, di sini adalah ada orang-orang yang memilih hidupnya untuk hidup di dalam dosa. Jadi dia memilih untuk hidup di dalam dosa, walaupun Tuhan sudah memerdekakan di atas kayu salib. Seperti yang tadi Albert bilang, bahwa kita sudah beralih menjadi dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Tapi orang tersebut memilih untuk hidup secara berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pilih hidup yang tidak seperti ini. Ketika kita memilih hidup yang berdosa, dosa itu akan mengikat kita. Dikatakan di sini dia akan trap itu adalah menjebak kita sehingga kita tidak bisa lepas dari dosa tersebut. Dosa ini mengikat dan dia akan menyeret kita sampai kita itu tidak bisa lepas lagi dari dia. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib dan itu tidak usah diragukan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemerdekaan yang kita punya kalau di Alkitab ini dikatakan kita free, true and true. Jadi kita bebas, merdeka benar. Ya, nggak usah ditanya lagi, nggak usah Tuhan saya ini dibebaskan dari dosa apa lagi. Nggak usah ditanya Bapak Ibu Saudara, semua dosa itu seharusnya kita sudah bebas. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk tetap hidup di dalam dosa. Jadi pilihan itu sekarang ada di antara kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada bedanya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat minggu kemarin Bapak Gembala sudah pakai ayat yang sama dengan ayat yang akan saya kutip hari ini di Roma 6 ayat 22 ya. Bapak Ibu boleh simak dari depan, boleh simak dari Alkitab, sama-sama saya akan bacakan buat kita semua. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Ayat ini dikutip juga oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Ya, saya mau akan membuat penekanan dari Alkitab Amplified. Ya, Amplified Bible berkata di depan, Bapak Ibu boleh simak. Ada beberapa yang saya ganti menjadi warna hijau Bapak Ibu ya. Itu yang akan menjadi penekanan saya. Di sini dikatakan become slave of God. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang dipakai di sini adalah sama-sama hamba. Yang tadi slave of sin, di sini dipakai slave of God. Sama-sama slave. Ya, apa bedanya? Satu kata yang membuat perbedaan adalah ada kata willing di depannya. Willing berarti kerelaan hati. Jadi ketika Tuhan sudah ubahkan kita, ketika Tuhan sudah merdekakan hidup kita dari dosa, kita secara rela hati mau menjadi hamba Allah. Bapak Ibu saya pernah dengar, saya lupa saya dengar di mana, demikian juga di Israel. Ada budak yang memang dijadikan budak secara terikat, tapi ada juga budak yang secara kerelaan hati dia mau ikut tuannya, ya. Jadi ada dua macam budak sebenarnya di Israel juga. Saya pernah dengar tapi saya lupa di mana. Tapi ini melatar belakangi apa yang dikatakan oleh ayat ini. Jadi ketika kita menjadi hamba dosa, kita terikat. Tapi ketika kita menjadi hamba Allah, kita mempunyai kerelaan hati untuk mengikuti Tuhan.
Secara rela hati kita meninggalkan semua yang sudah Tuhan, yang pernah kita lakukan, segala dosa kita tinggalkan. Tidak lagi memilih kehidupan yang terjebak, tidak lagi memilih kehidupan yang terikat dari dosa. Tapi kita dengan kerelaan hati mengikut Tuhan kita, merubah segala apa yang dulu buruk menjadi baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian katanya ada benefit ya. Benefit kalau Bapak Ibu baca di depan, Bapak Ibu kalau ikut asuransi BPJS misalnya atau asuransi yang lain, pasti kita dikasih tahu, oh Bapak Ibu ini benefitnya adalah Bapak Ibu boleh berobat secara gratis, boleh operasi gratis, mungkin cuci darah gratis dan sebagainya. Itu adalah benefit. Dan apa yang benefit Tuhan kita kasih buat setiap kita hari ini? Di sini dikatakan benefitnya itu menghasilkan sesuatu in sanctification. Berarti dia menghasilkan kekudusan, being made holy. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup di dunia ini sangat mustahil kita menjadi orang yang kudus, selalu baik, tidak pernah berbuat dosa, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Tiap hari kita pasti diperhadapkan dengan suatu masalah. Ada aja yang bikin kita marah, ada aja yang membuat kita jengkel ya Bapak Ibu, sehingga yang tadinya kita mau baik, ada aja kita keplesetnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan korban Kristus di atas kayu salib, kita sudah dikuduskan. Dan di sini dikatakan set apart for God purpose. Berarti kita sudah dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Minggu kemarin Bapak Gembala bilang, mari kita lakukan, mari kita pakai karunia yang kita punya untuk melayani Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan sudah memisahkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Being apart katanya, untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Dan akhirnya the outcome katanya, akhirnya hasil daripada semua ini adalah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berpindah. Berpindah dari apa? Berpindah dari hamba dosa, seperti tadi Albert bilang, seperti kita yang terikat dari dosa menjadi hamba yang sudah dimerdekakan, dan kita secara rela hati mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan dan kita mau melakukan kehendak Allah. Kita sudah berpindah dari lingkaran merah sebagai hamba dosa yang dulunya terikat. Dua macam hamba yang berbeda. Hamba dosa menjadi hamba Allah. Bapak Gembala sering memberi penekanan, hamba Allah itu siapa? Kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya orang-orang yang bergelar di depannya saja ya, yang menjadi hamba Allah, enggak. Kita semua adalah hamba Allah. Beberapa kali Bapak Gembala saya mengingatkan hal tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Bapak Gembala minggu kemarin 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, saya akan naik sedikit dari situ. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, saya baca dari terjemahan TB2, saya akan bacakan buat kita semua ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, di sini kalau di TB1 dikatakan durjana ya Bapak Ibu ya. Ini bedanya di situ, beda sedikit. Mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita melakukan perbuatan yang baik, itu bukan hanya untuk kita sendiri. Bukan hanya supaya kita dikenal oleh orang atau supaya orang bisa tahu kita murah hati, tidak. Tapi supaya mereka memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Bapak Ibu, kalau ayat ini dibaca ulang dan kita mengganti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai bangsa Indonesia, saya akan bacakan ini buat kita semua. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa Indonesia. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan
perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Ada rencana Tuhan buat setiap kita untuk ada di bangsa ini. Kenapa kita nggak dilahirkan di Amerika misalnya? Kenapa kita nggak dilahirkan di Bangladesh misalnya? Tapi kita dilahirkan di bangsa Indonesia. Dan ayat ini bilang, mari kita memiliki cara hidup yang baik. Bangsa ini mempunyai banyak orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita jaga cara hidup kita menjadi cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengutip lagi ayat ini dari Amplified Bible sekali lagi untuk menjabarkan apa aja sih cara hidup yang baik yang Tuhan mau buat kita lakukan. Ada 3 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang pertama honorably katanya. Arti padanan katanya itu honest dan fair. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia itu jujur dan adil. Bapak Ibu di zaman sekarang apakah kita masih menjaga kejujuran? Apakah kita masih menjaga keadilan? Bagaimana kita bersikap ketika kita ada di marketplace, tempat kita bekerja, apakah kita secara jujur melaporkan semua laporan keuangan? Apakah kita secara adil memperlakukan bawahan-bawahan kita? Ini adalah salah satu cara hidup yang Tuhan mau. Secara jujur dan adil. Honorably. Yang kedua Bapak Ibu, graciousness dia bilang ya. Bapak Ibu boleh lihat di Amplified, nanti saya nggak bacakan semua karena ini panjang ayatnya. Tapi saya ambil 3 bagian ini. Bapak Ibu boleh baca di rumah, ada aplikasinya dari Amplified Bible ini. Yang kedua tentang gracious Bapak Ibu. Padanan katanya adalah polite dan good manners, yang berarti sopan dan bertata krama. Bapak Ibu kalau kita lihat zaman sekarang, mungkin kesopanan dan tata krama ini agak-agak susah ya Bapak Ibu. Kita dibiasakan oleh orang tua kita dulu, oleh orang tua saya juga saya dibiasakan untuk menghormati orang yang lebih tua. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, anak-anak saya mendengarkan bahasa Inggris itu kamu itu menjadi you ya. Dan gak ada di dalam bahasa Inggris you itu yang polite dan gak polite tuh gak ada, semua tuh you. Jadi ketika ketemu orang yang lebih tua ya dia bilang juga kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajarkan anak-anak saya untuk sopan terhadap orang yang lebih tua dan bertata krama dengan cara memanggil mereka, memanggil tante atau omnya sesuai dengan panggilan ya, sesuai dengan tata krama. Kalau saya karena saya orang Chinese, saya menyuruh anak saya memanggil adik saya adalah Ii ya. Nah, mereka juga sama ketika dia bertemu dengan saudara-saudara dari suami saya, karena kita berbeda suku, berbeda juga panggilannya ya. Tata krama yang berbeda juga di situ. Dan saya mengajarkan mereka semua untuk memegang tata krama ini. Walaupun saya sendiri pusing ya. Kalau di dalam bahasa Cina kakak ke-1, 2, 3 itu beda panggilannya ya, bener nggak? Ya itu kan beda panggilannya. Saya sampai nanya sama tante saya, ini kalau yang untung anak saya cuma punya 1 Ii Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau yang saudaranya banyak semacam Bapak Albert di depan, itu kakak adiknya banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kayak belajar bahasa Chinese itu ya, panjang banyak panggilannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya mencoba untuk menjaga tata krama ini supaya anak-anak bisa dengan baik memanggil orang yang lebih tua. Mari kita jaga seperti ini. Yang kedua gracious ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang integrity. Beberapa tahun yang lalu, beberapa pengurus di tempat ini, beberapa orang kita belajar di School of Haggai bagaimana kita harus bersikap, mempunyai moral yang baik, menjaga moral kita di tengah-tengah bangsa yang atau kehidupan yang sekarang semakin menurun moralnya, tapi kita menjaga supaya kita hidup bermoral yang baik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu anak saya yang SMA bertanya gini sama saya, dia dapat pertanyaan dari Bapak PA-nya, "Mah, mending mana?" katanya. Orang yang bermoral tapi tidak beragama atau orang yang tidak beragama tapi bermoral? Susah amat ya pertanyaannya. Kata saya mending bermoral dan beragama, saya bilangnya. Jadi itu dia dapat pertanyaan dari Bapak PA-nya. Untung Tuhan bukakan ayat ini buat saya. Bapak Ibu, ketika kita menjaga moral kita pasti akan, ketika kita beragama, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita pasti akan menjaga kehidupan kita untuk tetap berintegritas, tetap bermoral seperti ayat ini, mempunyai cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang, tapi kan di kehidupan ini agak sulit menjaga kehidupan kita tetap bermoral, menjaga kehidupan kita tetap jujur atau sopan di tengah-tengah orang yang sudah tidak lagi memikirkan sopan dan jujur. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang tadi, jujur, sopan, berintegritas yang kuat, itu adalah hal-hal yang sangat sulit mungkin dilakukan oleh oleh kita semua di tempat ini. Tapi Tuhan ketika memberikan suatu perintah, Dia juga memberikan perlengkapan buat kita. Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi Dia juga akan memberikan roh yang membangkitkan kita kekuatan untuk sungguh kita mau berpegang pada moral, untuk sungguh kita mau berpegang pada kasih, dan Tuhan akan berikan roh untuk menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sulit pada awalnya, tapi mari kita sama-sama mau belajar. Seperti tadi kita sudah berpindah dari hamba dosa menjadi hamba Allah, untuk kita boleh memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu, sebulan ini, 2 bulan ini, kelas Indria di sekolah minggu sedang membahas tentang Yusuf, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika saya baca cerita Yusuf ini, ada satu yang sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang related dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Yusuf ketika di Mesir, Yusuf mempunyai cara hidup yang baik. Apa buktinya? Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menolak. Ya, dia mempunyai standar moral yang tinggi sehingga dia berpegang teguh bahwa dia bukan istri saya tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan seharusnya. Ketika dia digoda, dia bilang enggak kepada istri Potifar. Cerita ini membawa Yusuf pada akhirnya dia boleh menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bayangkan ketika Yusuf tidak berpegang pada moral yang tinggi, kalau dia mengikuti kemauan istri Potifar, mungkin kejadiannya enggak seperti ini. Kalau dia mengikuti apa yang istri Potifar mau, menjadi simpanannya dan sebagainya, mungkin secara waktu dia akan lebih cepat. Kehidupan dia akan lebih gampang. Karena mungkin dia akan disuplai oleh istri Potifar, karena istri Potifar demikian kaya. Tapi dengan dia memegang moral yang tinggi, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga kehidupan dia yang sudah mulai baik, menjadi orang kepercayaan di situ, menjadi turun lagi. Menjadi bahkan mungkin lebih bawah, karena dia harus dipenjara, dan lama sekali dipenjara Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pada akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Ini adalah contoh dari Alkitab bagaimana kalau kita memegang cara hidup kita yang baik. Memegang bagaimana kita harus hidup
Seperti yang tadi dikatakan ada 3, secara honorably, secara gracious, dan secara integrity. Kita memegang cara hidup kita yang baik, Tuhan bisa angkat kita. Seperti Tuhan angkat Yusuf. Mungkin Tuhan tidak menjadikan kita gubernur dalam satu bulan atau dalam satu waktu. Mungkin kita enggak seperti Yusuf. Tapi mari kita miliki cara hidup di tengah bangsa Indonesia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di lingkungan kita, mungkin kita bisa menjadi contoh. Ketika kita menjaga keluarga kita, ketika kita menjaga anak-anak kita. Bagaimana orang-orang bisa bilang anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang menjaga tata krama. Bagaimana orang-orang bisa melihat cara hidup kita yang baik. Saya undang tim musik, worship leader, mari kita sama-sama mau akhiri. Mari kita sama-sama pegang cara hidup kita yang baik. Ketika kita Tuhan sudah angkat kita jadi dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Mari kita sama-sama merubah cara hidup kita. Ketika dulu kita bilang cara hidup kita yang lama, mari kita ganti menjadi cara hidup kita yang baru. Cara hidup yang baik. Slide yang terakhir. Kita sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Mari kita tetap mengikut Yesus dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sehingga orang di sekitar kita bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Bukan dengan barang fana, Dia sudah membayar dosa Kau kita. membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih Dan pengorbanannya di atas kayu salib. pengorbanan, Mari sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Pada mezbah-Mu Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari kita katakan lagu ini sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan sama Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kami sadar Tuhan, ketika Tuhan merubah Kau kami membayar menjadi hamba Allah. dosaku. Ketika Tuhan sudah merdekakan dosa kami di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal, Amin. tiada noda dan celah. Oh, bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak,
Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Laufina yang akan berdoa untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memiliki hidup yang benar di hadapan-Mu. Memiliki cara hidup yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Bapak sungguh kami bersyukur untuk setiap kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami yang dahulunya hamba dosa menjadi hamba Allah. Kami boleh dimerdekakan dari segala pergumulan kami. Dibebaskan dari segala sakit penyakit kami. Dibebaskan dari segala apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Bapak, apapun yang menjadi situasi hidup kami saat ini, kami tahu Engkau yang sudah membebaskan setiap kami. Engkau yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau hidup, memiliki hidup yang jujur, memiliki hidup yang sopan, memiliki hidup yang berintegritas di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami hidup benar di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya janji-janji-Mu digenapi atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk Civivi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman-Mu, kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, jadikan kami alat-Mu yang dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Hidup menjadi berkat, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah dimerdekakan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Mira Yovita yang sudah memberkati kita ya. Kita mau hidup meresponi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dengan hidup menjadi hamba Allah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya akan membacakan warta jemaat untuk Minggu 13 Agustus 2023. Yang pertama, pada pukul 8.45 kita akan mengadakan Abitrate Sunday School, sekolah minggu yang akan diadakan di ruang sekolah minggu. Dan juga pada pukul 9 remaja akan mengadakan ibadah yang akan diadakan di ruang gereja dengan tema Rebuild Trust. Mari untuk para orang tua, oma opa, anak-anaknya dan para remaja boleh sama-sama bergabung. Kemudian selanjutnya Suara Paturyani akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat di Radio Maestro 92,5 FM pada pukul 16:10. Biarlah melalui Suara Paturyani ini kita boleh sama-sama diberkati.
Kemudian selanjutnya ada ibadah doa pada hari Selasa 15 Agustus 2023 pada pukul 18.30 onsite di tempat ini dan juga melalui YouTube GBI Trate. Dalam rangka gerakan bersama Trate 8 kita sudah memasuki MSK yang kedua ya. Nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh ketua pengurus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sekali lagi, Shalom. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, seperti yang lalu-lalu telah saya sampaikan bahwa kita di tempat ini sebagai jemaat Trate tidak cukup hanya sebagai jemaat, tapi kita mau belajar terus bertumbuh. Ya, yang lalu saya sampaikan menjadi seorang murid yang siap untuk memuridkan. Nah, untuk bertumbuh tersebut perlu proses dan butuh proses dan butuh mengikuti proses tersebut. Dan salah satu yang digunakan adalah modul menjadi seperti Kristus. Kalau 6 bulan ke belakang kita telah melewati buku pertama yang dengan judul besar adalah Mengalami Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan tetap berada sebagai jemaat Trate itu karena Bapak Ibu mengalami Kristus. 90% lebih saya percaya ya, Bapak Ibu mengalami Kristus sehingga dengan rajin, dengan semangat untuk beribadah di tempat ini. Namun kembali saya ingatkan bahwa tidak cukup hanya sebatas itu, tapi kita mau lebih lagi bertumbuh. Dan untuk itu kita 6 bulan ke depan kita akan memasuki buku yang kedua, Sejalan dengan Kristus. Kalau kita lihat di slide berikutnya, ini adalah hal yang kita akan capai, mungkin kurang jelas ya, nanti Bapak Ibu di YouTube bisa buka ya. Yang hijau adalah buku pertama Mengalami Kristus, ya di situ hati yang dipulihkan oleh Kristus. Saya percaya kita semua sudah diproses dan mengalami hati yang telah dipulihkan. Untuk itu kita setia datang kepada Tuhan. Dan di buku yang kedua, yang merah itu Sejalan dengan Kristus. Itu menitik beratkan kepada karakter yang diubahkan oleh Kristus. Ya, untuk membentuk karakter yang baik seperti tadi firman Tuhan katakan, cara hidup yang baik itu tidaklah mudah. Ya, butuh proses yang lebih maksimal untuk kita memiliki karakter. Untuk itu saya sangat berharap ya kita semua sama-sama mari kita terlibat di dalam proses ini. Saya percaya Tuhan yang akan membangkitkan jemaat Trate menjadi jemaat yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju boleh katakan yes gitu. Sekali lagi yes. Ya, kita mau berjalan terus, nanti ada buku ketiga Kokoh di dalam Kristus. Bapak Ibu seperti tadi disampaikan bahwa tidak mudah untuk menjalani hari-hari ini di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah marketplace. Untuk itu kita perlu bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk kita tetap kokoh. Dan itu adalah proses yang akan kita capai sampai akhirnya kita siap untuk memimpin seperti Kristus. Kita siap untuk memuridkan, ya, kita siap untuk menjangkau jiwa-jiwa. Inilah perjalanan yang kita akan capai bersama. Ya, saya sering dengungkan bersama Tuhan kita bisa, bersama teman-teman kita kuat. Ya, saya sering ajak juga, we are one, yes. Bapak Ibu mau kita bersatu untuk mencapai ini? Mau? We are one? Yes. Sekali lagi, we are one? Yes. Nah untuk itu mulai Selasa kita akan memasuki buku kedua. Buku kedua pelajaran pertama, bisa boleh balik ke slide yang tadi. Satu lagi. Ya. Nih, pelajaran pertama di buku kedua adalah penghalang kebangunan rohani dalam hidup kita. Di situ kita akan belajar sesungguhnya Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan kebangunan rohani di dalam setiap kehidupan manusia. Mulai dari zaman Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, mereka kembali dibangun, mengalami kebangunan rohani. Ada satu momen mereka mengalami kebangunan rohani dan itu adalah inisiatif Allah. Tapi yang kedua yang berperan, apakah mereka mengalami kebangunan rohani revival atau tidak adalah respon dari manusia. Dan untuk itu seminggu ke depan dari Selasa sampai seminggu berikutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana respon yang baik agar kita di tempat ini sama-sama mengalami kebangunan rohani. Saya percaya ketika itu terjadi kita boleh melihat dengan sukacita, dengan senyum ada kebangunan rohani yang luar biasa atas jemaat Trate. Amin. Ya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Mari, mulai Selasa, Bapak Ibu seperti yang lalu telah dijelaskan ada materi yang dibagikan melalui sekretariat. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan materi, nanti kalau Selasa jam 7 malam belum mendapatkan materi, Bapak Ibu boleh menghubungi net leader atau sekretariat ya untuk meminta materinya. Di hari pertama setiap hari Selasa itu dibagikan materi dan ada link video yang bisa Bapak Ibu klik, itu akan terhubung dengan YouTube video penjelasan singkat tentang materi yang akan kita pelajari dalam seminggu itu. Ya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengikuti itu, pertumbuhan kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Dr. Albert. Mari kita sama-sama bertumbuh ya melalui gerakan bersama Trate 8 ini. Baik, saya akan melanjutkan warta jemaat. Pada hari Sabtu ini diadakan Selamat Pagi Paturyani, doa bersama Jemaat Paturyani akan diadakan pada pukul 5.30 pagi melalui Zoom. Kemudian minggu yang akan datang kita akan bersama-sama bergabung dalam ibadah raya di tempat ini. Minggu 20 Agustus 2023 jam 7 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Joko Prihanto MTH dengan tema Gaya Hidup Orang Merdeka. Ya, kita akan sama-sama ikut meramaikan kemerdekaan bangsa kita. Dan ada yang spesial di minggu yang akan datang. Nah, setelah ibadah kita akan meramaikan bersukacita merayakan kemerdekaan, akan ada lomba Bapak Ibu. Jadi setelah ibadah akan ada yang pertama lomba bersama balap makan kerupuk. Ya, siapa di sini yang suka makan kerupuk? Wah, bisa juara nih Bapak Ibu, siap-siap ya. Jadi nanti akan lomba makan kerupuk ini untuk 70 orang serentak Bapak Ibu. 78 orang ya, 78 orang ini karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Jadi kita akan serentak lomba makan kerupuk 78 orang mulai dari sekolah minggu, remaja, DMBI, kaum bapak, kaum ibu, lansia, semuanya serentak bersama-sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh bersiap-siap pakai kostum yang nyaman. Nah, minggu yang akan datang karena kita merayakan kemerdekaan, nuansanya merah putih ya Bapak Ibu ya. Boleh batik, boleh kemeja biasa, nuansanya merah putih. Tapi yang nyaman karena setelah ibadah kita akan berlomba. Ya, jadi bukan hanya makan kerupuk aja, nanti setelahnya akan ada lomba-lomba yang lain. Ya, mari kita sama-sama ikut meramaikan kemerdekaan bangsa kita. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis 24 Agustus akan diadakan Komsel Family Care KFC pada pukul 18.30 sore via Zoom. Pada tanggal 24 September akan diadakan baptisan air. Mari untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis boleh mendaftarkan kepada sekretariat mulai saat ini. Kemudian seperti kita ketahui toilet di depan sudah bisa digunakan dan tak jemu-jemu kami mengingatkan mari kita sama-sama menjaga toilet yang sudah ada untuk tetap bersih ya Bapak Ibu. Kita mau menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan, kita mau sama-sama menjaganya. Kemudian kita juga mau tetap menjaga kesehatan ya Bapak Ibu, diharapkan dihimbau untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa ada gejala-gejala sakit, kita menghimbau untuk memakai masker ya, walaupun sekarang sudah boleh tidak pakai masker, tapi untuk yang bergejala dihimbau untuk memakai masker. Kemudian pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera, ada gembala, ada Bapak Wakil Gembala, Ketua Pengurus dan juga Sekretariat, dan ada media sosial yang boleh kita follow untuk kita bisa mendapatkan update data atau informasi terbaru. Ya, ada Instagram dan juga YouTube. Kemudian persembahan bisa ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera atau juga melalui amplop yang tersedia di depan. Kita mau terus mendukung di dalam doa untuk beberapa saudara-saudara kita yang dalam
masa pemulihan dan juga saat ini sedang menderita sakit. Yang pertama untuk Pendeta Pratama Suherman Hosea yang dalam pemulihan pasca operasi. Kemudian ada Bapak Wisuhandi, Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut. Untuk Ibu Emi Dwi Karya, juga untuk Pendeta Marta Barus, Ibu yang masih dalam pemulihan, puji Tuhan bisa bergabung di sini. Juga untuk Ibu Chen Lien Yin, Ibu dari Bapak Akyat dalam pemulihan, dan juga untuk anak Marlun, buyut dari Ibu Yorina, ya ini yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa untuk pemulihan saudara-saudara kita. Kita juga bersyukur dan ikut bersukacita merayakan ulang tahun beberapa jemaat pada minggu ini. Yang pertama Senin 7 Agustus ada Ibu Erlina atau lebih kita kenal dengan Tante Maranata ya. Dan kemudian Sabtu kemarin 12 Agustus ada saudara kita yang kembar Bapak Agnes dan juga Bapak Abed yang berulang tahun. Dan pada hari ini tepat ada Bapak Danu Juju yang berulang tahun. Kita sama-sama berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus yang terus memberkati dan menyertai sepanjang perjalanan hidup saudara-saudara kita ini. Puji Tuhan. Kita akan mendukung juga di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk acara BPP Pastors Conference 2023. Mari sama-sama ada video tayangannya kita sama-sama saksikan. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000. Terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Amin, puji Tuhan. Kita mau sama-sama dukung di dalam doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga untuk yang rindu untuk bergabung, boleh kita sama-sama bergabung. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita sama-sama berdiri dan sebelumnya kita akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Nanti saya minta dengan hormat Pendeta Pratama Yopi Kusnandar untuk berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, ku bawa korban syukurku. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan kepala, kita akan bersatu dalam doa bagi pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di akhir rangkaian ibadah kami pada pagi ini, kami bersyukur untuk anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Tuhan sudah mengajar kami Tuhan agar kami boleh memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Agar hidup kami menjadi berkat, baik melalui perkataan, terlebih lagi melalui perbuatan. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih saat ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan. Khususnya mereka yang bergumul di dalam kesehatannya Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Pratama Suherman Hosea atau Bapak Cancan. Kami berdoa untuk Bapak Wisuhandi. Berdoa untuk Bapak Agus Suwarji. Berdoa untuk Ibu Emi Dwi Karya. Berdoa untuk Pendeta Muda Marta Barus. Berdoa untuk Ibu Chen Lin Yin, yaitu ibunda dari Bapak Akyat. Juga untuk buyut dari Ibu Yorina, yaitu Marlun. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan turun atas mereka yang kami doakan pada pagi ini. Tuhan lawat, berikan kekuatan, berikan iman yang teguh. Sehingga di dalam masa pemulihan ini mereka boleh tetap bersuka cita. Imannya tidak menjadi lemah, hatinya tidak menjadi tawar. Tetapi boleh mengucap syukur di dalam segala perkara yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan lebih dari cukup untuk mereka semua. Di dalam kelemahan Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kemurahan Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati, bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun. Ada Ibu Erlina atau Tante Maranata, ada Bapak Agnes Ferdian, Bapak Albert Ferdian, juga Bapak Danu Juju Asiswarji yang tepat hari ini berulang tahun. Bapa, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai di waktu-waktu yang lampau, di hari-hari yang lalu. Tuhan juga akan menyertai di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati keluarganya, istri, anak-anaknya. Tuhan tolong semuanya. Biarlah mereka boleh bersuka cita dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari-harinya akan dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan Tuhan. Tuhan, di mana kami akan merayakan ke hari kemerdekaan. Mari Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu sudah memerdekakan kami dari hukum maut dan hukum dosa, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Demikian juga Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami, sehingga bangsa kami sudah merdeka dari penjajahan Tuhan. Tetapi kami mohon lebih lagi agar bangsa kami juga dimerdekakan dari dosa-dosa yang mungkin saat ini masih melingkupi bangsa ini. Biarlah kuasa roh pertobatan Tuhan berikan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini juga Tuhan boleh dipulihkan, bukan dimerdekakan secara lahiriah, tetapi rohani mereka juga dimerdekakan, sehingga boleh lebih banyak lagi
jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Karena itu kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di negara kami ini, baik itu yang di kota besar, di pelosok-pelosok Tuhan, baik itu yang di lembah atau di gunung-gunung yang tinggi. Tuhan pakai mereka semua menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi terang Kristus untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Allah, yaitu berita tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan menaikkan segala doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersatu teduh sejenak bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.